Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Erlinda Mahmud dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi kemarin yang sudah kita bahas. Jadi, selamat menonton semuanya. Perbankan syariah pada dasarnya dibangun dari gagasan bahwa aktivitas keuangan harus memberi nilai manfaat, keadilan, dan tidak menimbulkan penindasan pada salah satu pihak. Fondasinya berada pada 3 larangan utama, yaitu riba, yaitu penambahan yang tidak sah, gharar, ketidakjelasan dalam akad, dan maisir, spekulasi atau perjudian. Karena itu, seluruh transaksi syariah harus memiliki objek yang jelas, risiko yang transparan, dan mekanisme keuntungan yang adil. Dalam sistem syariah, uang tidak diperlakukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan waktu pakainya, tetapi hanya sebagai alat tukar untuk mendapatkan keuntungan. Harus ada aktivitas ekonomi real seperti usaha jual beli atau sewa. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan akad-akad seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, salam, istisna, ijarah, dan juga wakalah. Misalnya murabahah digunakan ketika bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Margin ini bukan bunga karena benar-benar lahir dari transaksi jual beli barang, bukan dari meminjamkan uang. Dalam akad mudarabah, bank menyediakan modal, sedangkan nasabah mengelola usaha. Keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah, dan jika rugi bukan karena kelalaian, maka ditanggung pemilik modal. Di sisi lain, akad musyarakah membuat bank dan nasabah sama-sama memasukkan modal, lalu berbagai keuntungan dan risiko bersama. Akad-akad ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih setara, karena keuntungan tidak ditentukan di awal, melainkan mengikuti hasil usaha yang sebenarnya. Dalam konteks Indonesia, industri perbankan syariah tumbuh dengan karakteristik yang unik. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, pangsa pasar perbankan syariah masih sekitar kurang dari 10%. Perkembangan ini sebenarnya positif, tetapi menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan masih sangat besar. Salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar adalah minimnya literasi masyarakat. Banyak orang belum memahami konsep syariah secara utuh, sehingga menganggap bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional. Padahal, perbedaannya bukan hanya pada label, tetapi pada struktur akad, sumber keuntungan, mekanisme risiko, dan tujuan sosial ekonomi. Secara praktik, bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad murabahah karena sifatnya sederhana dan paling mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Namun teman-teman, tren ke depan menunjukkan peningkatan penggunaan akad musyarakah dan mudarabah karena lebih cocok untuk pengembangan UMKM dan industri kreatif. Selain itu, produk-produk syariah seperti KPR syariah, pembiayaan modal kerja, kartu pembiayaan syariah tanpa bunga, serta tabungan wakaf dan investasi sukuk semakin berkembang pesat. Nah teman-teman, kita masuk ke era digital. Bank syariah menghadapi tantangan besar sekaligus peluang yang besar juga. Digitalisasi mengubah cara masyarakat bertransaksi. Kini, nasabah ingin semuanya secara cepat, praktis, dan bisa dilakukan dari smartphone. Nah, bank syariah harus memperkuat digital onboarding, memastikan mobile banking yang stabil, menyediakan pembayaran syariah melalui KRIS, dan mengintegrasikan sistem mereka dengan fintech syariah. Selain itu, penggunaan big data, artificial intelligence, dan analitik risiko mulai diterapkan agar bank dapat membaca perilaku nasabah dan mencegah pembiayaan yang bermasalah sejak dini.
Infrastruktur digital bagi bank syariah tidak hanya soal aplikasi, tetapi juga mencakup sistem inti bank atau core banking, keamanan siber, cloud storage, server yang kuat, sistem analitik, hingga prosedur kepatuhan syariah berbasis digital. Kedepannya, bank syariah tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi berpotensi tertinggal, mengingat bank konvensional sudah sangat agresif dalam digitalisasi. Namun, perbankan syariah tidak berjalan sendirian. Di dalam ekosistem besar keuangan syariah, ada berbagai lembaga pendukung yang memastikan sistem tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah Dewan Syariah Nasional atau disingkat dengan DSN MUI, berperan menetapkan fatwa-fatwa terkait akad dan produk perbankan syariah. Kemudian, ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank yang memastikan operasional harian tetap sesuai dengan syariah. Lalu, ada lembaga zakat, lembaga wakaf, vintage syariah, lembaga penjamin simpanan, hingga perguruan tinggi yang mencetak SDM syariah. Nah, semua lembaga ini membentuk ekosistem yang saling menguatkan. Setelah berdirinya OJK sebagai lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan, peran Bank Indonesia mengalami perubahan yang besar. Bank Indonesia tidak lagi menjadi pengawas bank, tetapi fokus pada kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sistem pembayaran. Namun, dalam konteks syariah, Bank Indonesia tetap memegang peran yang strategis sebagai penggerak ekonomi syariah secara nasional. Bank Indonesia mendorong pengembangan sistem pembayaran syariah, digitalisasi UMKM berbasis syariah, integrasi halal value chain, serta pelaksanaan program-program ekonomi syariah di berbagai daerah. Sementara itu, OJK mengatur standar prudensial bank syariah, perizinan, dan juga perlindungan konsumen. Untuk mendorong pertumbuhan bank syariah, Bank Indonesia menjalankan program seperti penguatan literasi nasional, penyelenggaraan festival, ekonomi syariah seperti ISEF, pengembangan klaster UMKM yang halal, mendorong pembiayaan syariah untuk sektor produktif, dan memperluas jaringan ekonomi syariah ke daerah-daerah. Bank Indonesia juga memperkuat kolaborasi antara bank syariah dengan e-commerce, vintage, dan pelaku industri halal agar ekosistem syariah tumbuh bersama. Jika kita melihat ke depan, industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan yang besar. Literasi masyarakat yang masih rendah, sehingga edukasi perlu semakin masif. Produk syariah kadang dianggap kurang praktis atau kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Selain itu, investasi teknologi digital membutuhkan biaya yang besar, sehingga bank syariah harus mencari strategi yang tepat agar tetap bisa bersaing. Tantangan lainnya adalah kebutuhan SDM yang benar-benar memahami gabungan antara syariah, keuangan, manajemen risiko, dan juga teknologi. Namun, di balik tantangan itu, peluangnya bahkan lebih besar. Indonesia memiliki pasar yang sangat luas, dukungan pemerintah yang kuat, pertumbuhan industri halal yang cepat, tren hijrah anak muda, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk yang etis dan berkelanjutan. Jika semua elemen ini dimanfaatkan, perbankan syariah Indonesia dapat menjadi pemain global dan menjadi kekuatan baru di industri keuangan dunia. Untuk memahami perkembangan perbankan syariah secara lebih mendalam, kita perlu melihat bagaimana industri terhubung dengan sektor real dan bagaimana mekanismenya berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Perbankan syariah tidak mendorong penciptaan uang dari uang, tetapi memaksa adanya aktivitas real di belakang setiap transaksi. Artinya, pembiayaan harus diarahkan pada kegiatan produktif seperti perdagangan, pertanian, industri, UMKM, konstruksi, dan sektor halal.
Ketika pembiayaan benar-benar menyentuh sektor real, ekonomi menjadi lebih stabil karena setiap transaksi menciptakan barang, jasa, dan lapangan kerja. Salah satu kekuatan perbankan syariah adalah kemampuannya menciptakan hubungan bisnis yang lebih dekat antara bank dan nasabah. Misalnya, dalam akad bagi hasil, bank harus benar-benar memahami manajemen usaha nasabah. Bank tidak bisa hanya melihat aset sebagai jaminan. Bank harus melihat potensi usaha, karakter pengelola, sistem keuangan, pasar, dan risiko operasional. Pendekatan seperti ini sebenarnya lebih sehat karena jika usaha nasabah berkembang, bank pun ikut berkembang. Pemantauan usaha juga lebih intensif sehingga risiko moral hajar dapat ditekan. Selain itu, industri syariah memiliki dimensi sosial yang tidak dimiliki bank konvensional. Bank syariah dapat berperan dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Melalui skema integrasi dana sosial ke pembiayaan produktif. Misalnya, dana zakat dapat diarahkan untuk program pembiayaan ultramikro tanpa beban. Sementara, dana wakaf bisa dikelola untuk menyediakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, atau pembiayaan kesehatan yang murah. Kombinasi antara dana komersial dan dana sosial inilah yang membuat industri syariah berbeda dan menawarkan nilai ekonomi yang lebih luas. Dari sisi regulasi, pendekatan syariah selalu berbasis pada prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Bank harus menjaga rasio kecukupan modal, kualitas aset, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah. Namun, bank syariah memiliki tambahan kendala, yaitu harus mengikuti regulasi perbankan umum dan juga ketentuan syariah. Hal ini menuntut SDM yang lebih kompeten, karena mereka harus menguasai dua disiplin ilmu sekaligus. Tantangan inilah yang membuat pengembangan SDM menjadi fokus utama lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Dalam konteks inovasi, perbankan syariah mulai memanfaatkan teknologi digital seperti smart contract berbasis syariah, blockchain untuk pencatatan aset, dan pembiayaan peer-to-peer. Syariah yang dihubungkan melalui API Bank, digitalisasi ini mempercepat proses analisis kelayakan usaha, meningkatkan keamanan data, mempercepat pencairan dana, hingga mengurangi potensi ketidaksesuaian akad atau non-compliance. Sementara itu, perkembangan global juga memengaruhi arah industri syariah tanah air. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi benchmark karena sudah memiliki standarisasi produk, permintaan yang besar akan suku dan ekosistem halal yang terintegrasi. Indonesia memiliki peluang menyusul, terutama dengan kekayaan sumber daya alam, UMKM besar, dan reputasi sebagai negara muslim terbesar. Jika perbankan syariah di Indonesia mampu menguatkan integrasi halal supply chain, mulai dari produksi halal, logistik halal, sertifikasi halal, hingga pembiayaan halal, maka Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Peluang lainnya adalah pembiayaan ramah lingkungan atau green financing. Banyak proyek energi terbarukan seperti panel surya, limbah biogas, dan produk ramah lingkungan yang membutuhkan pembiayaan. Akad-akad syariah sangat cocok untuk proyek green financing karena prinsipnya sejalan dengan konsep keberlanjutan dan etika ekonomi. Kedepannya, bank syariah dapat mengambil peran dalam membiayai sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan. Terakhir, perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda juga menentukan arah industri syariah. Generasi Z
dan milenial lebih memilih produk keuangan yang transparan, adil, cepat, dan sesuai nilai. Perbankan syariah dapat memenuhi arah ini jika menawarkan produk modern seperti investasi syariah digital, tabungan hijau syariah, pembiayaan otomotif tanpa bunga, cicilan gawai syariah, hingga pembiayaan pendidikan syariah. Produk yang dekat dengan gaya hidup inilah yang akan memperluas pasar syariah di masa depan. Secara keseluruhan, perjalanan perbankan dan keuangan syariah merupakan transformasi besar yang menggabungkan nilai agama, prinsip ekonomi modern, inovasi digital, dan dukungan kebijakan nasional. Sistem syariah tidak hanya menawarkan alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga menyajikan model keuangan yang lebih etis. Model keuangan yang lebih etis, transparan, dan adil. Dengan fokus pada sektor real, bagi hasil dan penyertaan risiko bersama, industri keuangan syariah mampu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Walaupun tantangan seperti literasi rendah, investasi teknologi, dan kurangnya SDM masih ada, peluang yang tersedia jauh lebih besar. Indonesia memiliki potensi demografis, ekonomi halal yang berkembang pesat, tren digitalisasi yang kuat, serta dukungan pemerintah dan regulator yang konsisten. Jika seluruh elemen, bank regulator, pelaku bisnis, lembaga pendukung, dan masyarakat bergerak bersama, maka perbankan syariah bukan hanya mampu bersaing dengan bank konvensional, tetapi dapat menjadi pilar utama ekonomi Indonesia dan bersaing di tingkat global. Perbankan syariah bukan sekedar sistem keuangan, tetapi sebuah fondasi untuk membangun ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat ekosistemnya, memperluas inovasi digital, dan terus mengedukasi masyarakat. Masa depan industri syariah Indonesia sangat cerah dan memiliki potensi menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita move ke konsep nilai waktu uang dalam perspektif syariah atau time value of money versus economic value of time. Dalam keuangan konvensional, dikenal time value of money, yaitu nilai uang di masa depan lebih rendah daripada sekarang, sehingga muncul bunga. Dalam syariah, konsep ini tidak berlaku dalam bentuk bunga. Namun, syariah tetap mengakui adanya economic value of time, yaitu nilai waktu uang dalam konteks aktivitas ekonomi, bukan nilai waktu atas uang. Contohnya, yang pertama dalam murabaha, yaitu margin tidak dihitung dari bunga waktu, tetapi dari harga jual barang ditambah dengan biaya transaksi real. Contoh yang kedua dalam ijarah, yaitu harga sewa boleh berbeda tergantung waktu, karena yang disewa adalah manfaat barang, bukan uang. Contoh dalam istisna, yaitu harga produksi barang di masa depan boleh berbeda karena mempertimbangkan biaya produksi dan material, bukan karena waktu itu sendiri. Nah, teman-teman, perbedaan ini sering menjadi kesalahpahaman masyarakat yang berpikir margin itu sama saja dengan bunga. Padahal secara ontologis dan mekanikmenya, keduanya berbeda secara fundamental. Yang kedua, saya akan membahas mengenai manajemen risiko dalam bank syariah. Nah, topik yang sangat jarang dibahas padahal sangat penting. Bank syariah menghadapi risiko yang sama dengan bank konvensional, seperti risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan juga risiko kepatuhan. Namun, bank syariah memiliki risiko tambahan, yaitu risiko kepatuhan syariah atau syariah compliance risk,
terjadi jika produk atau transaksi tidak sesuai syariah. Konsekuensinya sangat besar, yaitu transaksi bisa dibatalkan secara hukum syariah, pendapatan yang tidak syariah wajib disalurkan sebagai dana sosial, nama baik bank bisa rusak. Karena itu, ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memantau setiap produk dan operasional harian. Yang kedua, ada resiko rate of return atau risiko perbedaan tingkat imbal hasil. Karena sistem bagi hasil mengikuti kinerja usaha, bank syariah harus mampu menjaga agar imbal hasil tetap kompetitif dengan bank konvensional. Jika tidak, nasabah dapat pindah bank. Yang ketiga ada risiko displaced commercial risk, yaitu terjadi ketika bank harus mengambil porsi keuntungan yang lebih kecil agar nasabah pembiayaan tidak terbebani. Contohnya, jika bagi hasil usaha turun, bank kadang rela mengurangi proporsi bagiannya agar nasabah simpanan tetap mendapatkan imbal hasil yang kompetitif. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas mengenai peran sukuk dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Sukuk atau obligasi syariah memiliki dampak besar terhadap stabilitas bank syariah karena menjadi instrumen investasi jangka pendek dari jangka panjang. Bank syariah membutuhkan instrumen untuk menempatkan dana likuiditas seperti bank konvensional menempatkan dana di obligasi pemerintah. Sukuk negara atau SBSN menyediakan instrumen aman, liquid, berimbal hasil yang stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah. SBSN membantu bank syariah menjaga ATMR, CAR, dan likuiditas agar tetap sehat. Lalu, yang kedua, mendorong pembiayaan proyek pemerintah. Sukuk negara digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti jembatan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, jalan tol, dan sebagainya. Ini membuat bank syariah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi nasional, bukan hanya lembaga keuangan biasa. Yang keempat, mekanisme pengawasan syariah berlapis atau multi-layer syariah governance. Ekosistem pengawasan syariah Indonesia merupakan salah satu yang paling lengkap di dunia. Ada 4 lapisan. Yang pertama, DSN MUI Dewan Syariah Nasional, yaitu yang pertama mengeluarkan satuan nasional, yang kedua mengatur standar akad dan produk. Lalu ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah di setiap bank, yaitu memastikan semua kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah, menyetujui produk baru, memantau transaksi harian. Lalu yang ketiga ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bidang syariah, yaitu mengawasi kepatuhan bank syariah, membantu regulasi prudensial syariah, dan mendorong inovasi produk syariah. Yang keempat ada auditor syariah internal. Pertama, memeriksa secara detail operasional apakah sesuai fatwa. Yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan pada manajemen. Nah teman-teman, dengan sistem berlapis ini, industri syariah Indonesia lebih terjamin dari sisi keamanan transaksi, kepatuhan hukum, dan kredibilitas publik. Selanjutnya kita masuk ke transformasi digital dan inovasi produk syariah baru. Selain digitalisasi dasar, ada beberapa inovasi baru yang mulai diadopsi. Yang pertama, smart contract syariah, yaitu menggunakan blockchain untuk membuat akad otomatis sesuai dengan syariah. Contohnya, pembayaran cicilan murabaha otomatis tercatat dan tervalidasi di blockchain, sehingga tidak bisa dimanipulasi. Yang kedua, digital sukuk retail,
Masyarakat dapat membeli sukuk mulai dari Rp1.000.000 melalui aplikasi digital. Ini meningkatkan literasi keuangan syariah secara signifikan. Lalu ada kartu pembiayaan syariah generasi baru, yaitu tanpa bunga, tanpa penalti keterlambatan, limit disesuaikan dengan kemampuan, akad sama dengan kafalah ditambah ijarah dikurangi dengan card, tersedia fitur cicilan musyarakah. Lalu ada pembiayaan syariah tanpa agunan untuk UMKM mikro, menggunakan model karakter based financing, bukan jaminan fisik. Ini sangat membantu pedagang pasar, pelaku usaha kecil, pekerja informal. Selanjutnya ada integrasi keuangan syariah dengan halal lifestyle ekonomi. Perbankan syariah tidak berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari halal value chain atau HVC yang terdiri dari industri makanan halal, fashion halal, travel halal, farmasi halal, logistik halal, dan sertifikasi halal. Bank syariah berperan menyediakan pembiayaan modal kerja halal, pembiayaan sertifikasi halal, pembiayaan mesin produksi yang halal, dan lain sebagainya. Ketika seluruh rantai nilai ini terintegrasi, maka akan tercipta ekosistem ekonomi syariah yang besar dan juga stabil. Selanjutnya, kita masuk ke strategi nasional pengembangan ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia mengembangkan Master Plan Ekonomi Syariah pada tahun 2019 sampai dengan 2024 yang fokus pada penguatan industri produk halal seperti makanan, fashion, kosmetik, farmasi, energi terbarukan. Yang kedua, penguatan jasa keuangan syariah seperti perbankan, asuransi syariah, LKMS, fintech syariah. Yang ketiga, penguatan UMKM syariah, yaitu yang pertama pembentukan klaster halal per daerah. Lalu ada penguatan infrastruktur ekonomi syariah, ada SDM, riset, regulasi, dan juga teknologi digital. Bank syariah berperan sebagai motor finansial dari semua strategi ini. Selanjutnya, kita masuk ke perbandingan perbankan syariah Indonesia dengan negara lain atau analisis global. Yang pertama ada Malaysia. Malaysia lebih maju dari sisi standarisasi produk, sistem syariah governance-nya yang sangat kuat. Sukuk Malaysia menjadi benchmark global. Yang kedua ada Uni Emirat Arab. Mereka lebih konsisten dalam inovasi digital syariah. Dubai Islamic Bank menjadi bank syariah terbesar di dunia. Lalu ada Arab Saudi. Pasarnya sangat besar, didorong oleh pendapatan minyak, fokus pada proyek konstruksi dan real estate. Lalu ada Indonesia. Kekuatannya yaitu pasar muslim terbesar dunia, ekosistem halal berkembang, pemerintah yang sangat mendukung. Namun kelemahannya yaitu literasi syariah masih rendah, fragmentasi industri belum sepenuhnya terintegrasi, teknologi digital bank syariah masih tertinggal dari bank besar konvensional. Namun, potensi Indonesia menjadi pemain global sangat besar jika inovasi terus diperkuat. Selanjutnya masuk ke dampak sosial perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Perbankan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional melalui yang pertama, mendorong pemerataan ekonomi melalui pembiayaan UMKM, wakaf produktif, dan dana sosial. Lalu yang kedua ada mengurangi ketimpangan dengan bagi hasil mendorong distribusi keuntungan lebih adil. Yang ketiga ada meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Contohnya, pembiayaan kelompok tani, pembiayaan peternak, pembiayaan nelayan berbasis musyarakah, dan lain sebagainya. Yang keempat, meningkatkan ekonomi daerah. Melalui klaster halal berbasis potensi lokal, selanjutnya kita masuk ke arah masa depan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa tren masa depan seperti dominasi digital banking syariah, bank syariah, murni digital akan mulai bermunculan. Yang kedua ada pembiayaan sustainability berbasis syariah, yaitu
green sukuk, green musyarakah, dan juga green mudharabah. Yang ketiga, ada integrasi total antara bank syariah dan fintech syariah. Yang keempat, ada inovasi akad hybrid, menggabungkan beberapa akad tanpa melanggar syariah sesuai dengan kebutuhan yang modern. Lalu ada ekspansi ke pasar internasional. Bank Syariah Indonesia berpotensi berekspansi ke Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai kesimpulan dari materi-materi kemarin yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Semoga teman-teman dapat paham apa yang saya sampaikan dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.